Halo teman-teman dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget kembali aktif setelah amputasi, tapi kok rasanya lutut yang kaku ini jadi penghalang? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, yuk kita kupas tuntas masalah ini dan cari solusinya bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari Anda. Punya tujuan buat bergerak bebas, tapi rasa kaku itu ngeganggu terus. Ini tuh tantangan yang ya umum banget dan jujur aja bikin frustrasi. Tapi, dan ini yang paling penting, ini bisa diatasi. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari tantangannya dulu, dan apa aja penyebabnya, terus kita lihat dampaknya ke kaki palsu. Baru deh kita masuk ke bagian serunya, solusi, latihan, sampai penyesuaian jangka panjang. Sip, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Mari kita pahami dulu tantangan dari lutut yang kaku. Ini memang rintangan yang sering banget ditemui banyak orang. Tapi yang perlu diingat, Anda nggak sendirian kok ngalamin ini. Kita semua pasti setuju. Tujuannya cuma satu, bisa aktif lagi kan? Nah, lutut yang kaku ini bukan cuma soal nggak nyaman loh. Ini benar-benar jadi penghalang nyata. Penghalang buat kita bisa jalan dengan enak dan nyaman pakai kaki palsu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang bikin lutut ini jadi kaku? Kan katanya kalau mau nyelesain masalah, kita harus tahu dulu akarnya kan? Nah, ini dia akarnya. Coba deh perhatiin timeline ini. 3 bulan pertama setelah operasi, ini masa-masa paling krusial. Waktu pemulihan di rumah, wajar kan kalau kaki jadi jarang digerakin. Nah, justru disinilah, di masa-masa rentan inilah, kekakuan lutut itu bisa mulai muncul pelan-pelan. Dan tahu nggak, seringkali penyebab utamanya itu bukan karena kita sengaja lalai, tapi sesimpel karena kurangnya informasi. Banyak banget yang nggak tahu apa sih yang seharusnya dilakuin pas pemulihan di rumah. Nah makanya kita bahas tuntas sekarang. Coba lihat perbandingan ini deh, ini penting banget. Naruh bantal di bahu lutut kelihatannya enak ya, nyaman. Tapi kalau kebiasaan ini keterusan berbulan-bulan, wah ini justru jadi pemicu utama kekakuan. Kuncinya itu justru sebaliknya, usahain kaki tetap lurus dan jangan takut buat gerak-gerak ringan. Selain kebiasaan tadi, ada juga nih beberapa faktor lain. Misalnya, sisa tungkainya yang ternyata kependekan, atau biasa disebut short stump. Terus, bisa juga karena nggak ada bidai atau alat penahan buat jaga kaki tetap lurus. Dan yang paling krusial, yaitu tadi, kurangnya edukasi dari tim medis soal perawatan di rumah. Terus, gimana dong dampaknya kalau lutut udah keburu kaku? Nah, ini dia masalahnya. Bukan cuma soal sendinya aja, tapi ini bakal ngaruh banget ke cara Anda pakai dan jalan dengan kaki palsu. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, tolong ingat angka ini baik-baik, 20 derajat. Ini tuh angka ajaib, sekaligus jadi batas kritis. Kalau lutut Anda nekuknya lebih dari 20 derajat, wah, pakai kaki palsu bakal jadi jauh lebih susah. Kenapa sih angka 20 derajat ini penting banget? Karena kalau lebih dari itu, Anda nggak bisa napak dengan sempurna. Coba bayangin, seluruh berat badan Anda itu nekennya jadi nggak rata, cuma di ujung tungkai aja. Akibatnya, gesekan berlebih, yang ujung-ujungnya bisa bikin nyeri sampai luka. Ngeri kan? Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Nah, ini bagian favorit saya. Karena disinilah Anda bisa ambil kendali. Dengan program yang pas, fleksibilitas dan kenyamanan itu bisa banget kok didapetin lagi. Jadi gimana strateginya? Simpel aja, kuncinya adalah bertahap. Pertama, harus banget di bawah bimbingan profesional. Jangan coba-coba sendiri dulu ya. Kedua, pakai 2 kruk buat nopang badan. Ketiga, lakuin latihan-latihan ringan secara rutin. Dan lihat deh, dalam beberapa minggu aja, Anda bisa lihat sendiri derajat kekakuannya berkurang drastis. Dan disinilah peran seorang ahli itu jadi penting banget. Pengalaman atau jam terbang teknisi kaki palsu itu nentuin banget. Mereka tuh tahu persis program apa yang paling pas buat kondisi Anda dan bisa ngebimbing Anda satu persatu. Tentu aja, perjuangan nggak berhenti di klinik ya. Anda juga perlu yang namanya program rumahan, latihan mandiri, tapi tetap didukung edukasi terus-menerus. Dengan gitu, Anda bisa jadi manajer pemulihan Anda sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir, tapi ini penting banget. Penyesuaian jangka panjang. Ingat ya, pemulihan itu kan sebuah perjalanan. Seiring tubuh Anda membaik, kaki palsu Anda juga harus diupdate. Istilah kerennya itu penyesuaian ulang. Gampangnya gini,
Ini tuh proses setting ulang kaki palsu Anda seiring lutut Anda jadi makin lurus dan fleksibel. Anggap aja ini sebagai tanda kemajuan, sesuatu yang positif dan normal banget dalam proses pemulihan. Biar gampang, bayangin aja ini kayak tune-up mobil atau motor. Seiring waktu dan latihan, kan lutut Anda bakal makin lurus tuh. Nah, di saat itulah, setelan sudut kaki palsunya perlu diatur lagi, biar pas, biar ideal lagi sama cara jalan Anda yang baru. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget buat Anda? Sederhana. Karena dengan ngatasin kekakuan dan rajin melakukan penyesuaian, Anda bakal dapat cara jalan yang lebih alami, lebih nyaman, dan penggunaan kaki palsunya jadi maksimal. Dan yang paling penting, ini adalah bukti nyata perjalanan sukses pemulihan Anda menuju hidup yang lebih aktif. Oke, setelah kita bahas semuanya dari A sampai Z, dari penyebab sampai solusinya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Informasinya udah di tangan Anda. Jadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk ngejar lagi kehidupan aktif yang Anda impikan?